Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kembali dipertemukan dalam program Bahasa Arab Online bersama Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel bersama saya Kurnia Rahmat. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan program Bahasa Arab 10 jam metode Maki. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh para asatizah Pesantren Maki, ada Ustaz Zihab, Ustaz Faisal dan Ustaz Fairuz. Baik, kita lanjutkan hari ini ya Al-Halqah Sabi'ah wa Salasin, pertemuan ke-37, Ad-Darsus Sadisu wa Salasun, yaitu pelajaran yang ke-36. Baik, insyaallah kita akan membahas al-mubtada wal khabar. Baik, tafadhal Ustaz Zihab, iqra awalan ta'riful mubtada'i wal khabar. Ta'riful mubtada'i wal khabari tahtajul jumlatul ismiyatu ila ruknaini, al-awwalu al-mubtada'u wa tsani al-khabaru. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah wa summiya al-mubtada'a li'annana nabtadi'u bihil jumlata. Wal khabaru ismun marfu'un yukmilu ma'nal jumlati ma'al mubtada'i. Unzur ilal amsilatil atiyah. Baik, sampai situ dulu ya. Yang pertama, para hadirin ikhwati iman, kita harus mengetahui ya ta'riful mubtada wal khabar ya. Definisi mubtada dan khabar ya. Dikatakan di sini tahtajul jumlatul ismiyatu ila ruknaini ya. Tahtaju ya, memerlukan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah memerlukan ila ruknaini, kepada dua rukun ya. Yang pertama al-awwalu al-mubtada. Nah, yang pertama ini adalah al-mubtada, wasani al-khabar, yang kedua adalah khabar. Taib. Dalam susunan ya, dalam susunan kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, antum mungkin mengetahui susunan yang disebut dengan DM ya. DM, diterangkan, menerangkan. Nah, mubtada khabar tuh ya mirip-mirip itulah ya, walaupun Anda tidak mengatakan sepenuhnya sama gitu kan, karena tentu saja setiap bahasa memiliki karakter masing-masing gitu. Nah, sementara kalau yang dinamakan dengan mubtada itu diterangkan, kemudian khabar menerangkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi seperti itulah ya. Jadi al-mubtada itu apa? Al-mubtada ya namanya juga mubtada, yang memulakan atau yang dimulakan. Ya, maka al-mubtada ismun marfu'un, tentu saja karena kita masih membahas marfu'atul asma. Ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Dia adalah isim marfu' terletak di awal jumlah ya. Terletak di mana? Di awal jumlah ya. Terletak di awal jumlah, awal susunan ya. Wasumiyal mubtada'a ya, dan dinamakan dengan mubtada li'annana nabtadihu bihil jumlata ya. Li'annana karena kita nabtadi'u memulai, bihi dengannya, dengan mubtada itu al jumlah. Jadi kita memulai jumlah dengan mubtada ini. Adapun khabar ya, khabar ismun marfu'un yukmilu maknal jumlati ma'al mubtada. Khabar ya, boleh diartikan keterangan ya. Keterangan ismun marfu'un, dia adalah isim marfu', yukmilu maknal jumlah ya. Yukmilu menyempurnakan maknal jumlah, makna jumlah, ma'al mubtada, bersama dengan mubtada ya. Jadi dia menyempurnakan makna jumlah. Nah, agar lebih jelas ya, unzur ilal amsilatil atiyah. Perhatikan ya contoh berikut ini. Taib. Kita lihat ya. Taib, tafadhal Ustaz Faisal ya. Yang lil muzakkar, lil muzakkari at-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna. Lil muannas at-talibatu mujtahidatun, at-talibatani mujtahidatani, at-talibatu mujtahidatun. Baik. Nah, di sini kita lihat contoh ya. Yang pertama dulu yang untuk muzakkar ya, at-talibu mujtahidun ya. At-talibu mujtahidun. Mahasiswa itu mujtahidun, bersungguh-sungguh. Nah, di sini nampak ya, at-talibu di sini mubtada dan mujtahidun sebagai apa? Sebagai khabar ya. Nah, nampak sekali di sini ya, at-talibu mubtada ini yang diterangkan, kemudian mujtahidun yang menerangkan gitu. Ya, jadi at-talibu di sini sebagai yang diterangkan, kemudian mujtahidun yang diterangkan. Maka at-talibu ini adalah mubtada, kemudian mujtahidun adalah khabarul mubtada. Jadi khabarnya khabar apa? Khabar
mubtada ya. Dan kita lihat secara keseluruhan jumlah di sini ya, jumlahnya jumlah ismiyah dan dia ya, untuk muzakkar atau muannas juga ada aturan tersendiri. Nah, gampangnya ya untuk mubtada khobar ini gini rumusnya yang paling gampang gitu ya. Mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak, muzakkar muzakkar, muannas muannas gitu. Ya, itu gampangnya. Jadi harus sama mufrad mufrad, kemudian musanna musanna gitu. Ya maksudnya gini, mubtada mufrad, khobar juga mufrad. Mubtada musanna, khobar juga musanna. Kemudian mubtada jamak, khobar juga jamak. Kemudian demikian juga dalam hal muzakkar muannasnya. Ya, mubtadanya muzakkar, khobarnya juga muzakkar gitu. Mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya. At-talibani mujtahidani ya, at-talibani ya, dua orang mahasiswa itu mujtahidani ya, bersungguh-sungguh. Nah, di sini juga nampak ya at-talibani musanna, kemudian mujtahidani musanna dan dia muzakkar muzakkar. At-tulabu mujtahiduna ya, para mahasiswa itu bersungguh-sungguh. At-tulabu ya di sini sebagai mubtada, kemudian khabarnya adalah mujtahiduna, para mahasiswa itu bersungguh-sungguh. Nah, ini muzakkar. Kemudian bagian muannas ya, di sini bisa kita lihat ya, at-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mahasiswi itu mujtahidah ya, dia bersungguh-sungguh. Ya, kemudian at-talibatani mujtahidatani ya. Dua orang mahasiswi itu mujtahidatani bersungguh-sungguh. At-talibatu mujtahidatun ya, para mahasiswi itu bersungguh-sungguh ya. Jadi sangat nampak sekali bagaimana susunannya ya. Susunannya kan nampak sekali ya, jelas. Mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Begitulah ya susunan mubtada dan khobar gitu. Ya, ini contoh yang gampang ya. Baik. Nanti kita akan lihat ada contoh yang lain ya. Baik. Yang Mbak silakan ya, Ustaz Firuz, anwaul mubtada'i. Silakan. Anwaul mubtada'i. Al-mubtada'u yanqasimu ila qismain, zahirun wa dhamirun. Nah. Contoh yang zahir, al-muhandisu mahirun, at-tabibatu nasyitatun. Nah. Contoh bagi yang dhamir, wa jalisun hiya waqifatun. Baik. Nah, anwaul mubtada ya. Sekarang kita lanjut ke macam-macam mubtada. Anwaul mubtada'i. Ya, anwa'u macam-macam, al-mubtada macam-macam mubtada. Mubtada terbagi dua ya. Ada yang zahirun, dhamirun ya. Zahir ya isim zahir maksudnya ya. Isim zahir kita sudah jelaskan, isim zahir itu yang menunjukkan kepada musamma ya, menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai, itu adalah isim zahir. Kemudian ada yang disebut dengan isim dhamir gitu kan. Nah, ya sebenarnya gampangnya begini ya, mubtada khobar itu, mubtada itu ada dua sebenarnya, mu'rab, isim mu'rab dan isim mabni gitu ya. Ya ini yang zahir ini sebagai perwakilan dari isim yang mu'rab, kemudian dhamir adalah perwakilan dari yang mabni gitu. Karena kan tidak hanya dhamir saja ya, isim isyarah bisa dijadikan sebagai mubtada, bisa, kemudian isim mausul bisa, isim istifham bisa gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu maka yang disebut dengan zahir ini isim mu'rab, kemudian kalau dhamir apa? Ini perwakilan dari isim mabni yang boleh dijadikan apa? Mubtada. Itu. Al-muhandisu mahirun ya, muhandis, al-muhandisu ya, insinyur itu mahirun, mahir. Ini contoh dari yang zahir ya. At-tabibatu nasyitatun ya, dokter perempuan itu nasyitah ya, dia rajin. Nah, di sini nampak ya, ini isimnya isim apa? Isim zahir ya. Nah, gitu. Ini isim zahir ya. At-tabibatu. Nah, ini juga muzakkar kan, muzakkar. Kemudian yang bagian bawah muannas, muannas. Paham ya? Nah, untuk yang dhamir, dhamir, untuk dhamir ini kata ganti ya. Ya sebenarnya bisa juga berupa isim mabni yang lain, bisa isim isyarah gitu kan, atau isim mausul atau isim istifham ya. Huwa jalisun ya, huwa jalisun, dia sedang duduk. Nah, huwa di sini mubtada ya, dan dia adalah dhamir, kemudian jalisun ini khabarnya gitu. Hiya waqifatun. Nah, hiya di sini mubtada, waqifatun adalah khabarnya ya. Huwa jalisun ya, dia sedang duduk. Hiya waqifatun, dia sedang berdiri ya, perempuan kalau yang nomor contoh yang kedua ya. Taib. Itu untuk jenis-jenis
mubtada atau macam-macam mubtada. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, ahkamul mubtada'i wal khabar. Pada Ustaz Syihab. Ahkamul mubtada'i wal khabari, awalan an yakuna al mubtada'u ma'rifatan wa qad ya'ti nakiratan idza taqaddama 'ala al mubtada'i shibhul jumlati dharfun aw jarrun wa majrurun. Unzur ilal Misal ilal misalaini taliyaini. Sampai situ dulu ya. Jim ahkamul mubtada'i wal khabar ya. Ahkam macam hukum-hukum al mubtada wal khabar ya, hukum-hukum mubtada dan khabar. Yang pertama adalah an yakunal mubtada'u ma'rifatan ya. Nah, ini hukum yang pertama, si mubtada itu an yakuna ya, harus dalam keadaan ma'rifah. Ya, dia harus dalam keadaan apa? Ma'rifah, seperti dalam contoh-contoh tadi kan, semuanya ma'rifah, betul ya? Termasuk kepada isim-isim yang mabni tadi. Karena isim yang mabni itu termasuk kepada apa? Termasuk kepada isim yang ma'rifah gitu ya. An yakunal mubtada'u ma'rifatan. Nah, akan tetapi ya, wa qad ya'ti nakiratan ya, wa qad dan terkadang. Ingat kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya apa? Kadang-kadang ya. Wa qad ya'ti dan terkadang datang nakiratan ya, dan terkadang dia datang nakirah gitu. Idza taqaddama 'alal mubtada'i syibhul jumlah. Idza taqaddama apabila mendahului alal mubtada'i atas mubtada syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu kita ketahui bersama ada dzarab ya, dan setelahnya mudhof ilaih kan ya, dzarab, kemudian setelah dzarab itu apa? Mudhof ilaih, au jarrun wa majrur ya, atau jar majrur. Nah, unzur ilal misalaini taliyain ya, lihat dua contoh berikut ini. Nah, ini yang pertama, ini adalah dzarab dan setelahnya mudhof ilaih ya, contohnya indana doifun. Nah, indana ya, itu adalah dzarab ya, dia adalah dzarab wa ba'dahu mudhofun ilaih, dan setelahnya adalah mudhof ilaih. Dan di sini disebut dengan apa? Khabarnya khabar muqaddam ya. Jadi yang mana yang menjadi khabar? Indana. Indana ini adalah khabar. Sementara doifun dia adalah mubtada muakhar ya. Apa mubtada muakhar? Mubtada yang diakhirkan. Nah, fokusnya sekarang lihat pada kalimat doifun, dia sebagai mubtada, akan tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan nakirah. Paham ya? Dalam keadaan apa? Nakirah. Kan hukum yang pertama tadi, mubtada itu harus apa? Harus ma'rifah. Akan tetapi dia bisa datang nakirah apabila ya datang setelah dzarab ya, dan setelahnya apa? Mudhof ilaih. Nah, contoh di sini indana doifun ya. Indana ya, kami memiliki doifun ya, tamu. Indana doifun, kami memiliki tamu gitu ya. Nah, atau datang setelah jar majrur ya, datang setelah jar majrur. Contoh di sini fil baiti kitabun. Nah, fil baiti kitabun. Fil baiti, fi-nya huruf jar, kemudian al baiti majrur kan. Dan dia adalah apa? Khabar muqaddam. Susunan jar majrur ini khabar muqaddam. Fil baiti ya, khabar muqaddam. Kemudian kitabun, dia adalah apa? Mubtada muakhar ya. Kitabun apa? Mubtada muakhar ya, dan dia adalah mubtada yang datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan nakirah. Paham? Kenapa datang dalam keadaan nakirah? Karena dia terletak setelah jar majrur. Jadi ada dua kondisi ya. Ya, sebenarnya ada kondisi-kondisi yang lain, tapi untuk saat ini kita lihat dua kondisi ini yang memungkinkan si mubtada itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan nakirah ya. Yang pertama adalah datang setelah dzarab dan setelahnya mudhof ilaih. Kemudian kondisi yang kedua datang setelah apa? Jar majrur. Maka al-mulahadzah ya, al-mulahadzah, perhatian ya, atau yang perlu diperhatikan, wasayati tafsiluhu insyaallah, dan akan datang tafsilnya atau uraiannya insyaallah nanti pada halqah yang ke-38. Insyaallah akan kita bahas pada macam-macam khabar ya, anwaul khabar, macam-macam khabar nanti akan dibahas di sana insyaallah ya. Baik, yuk kita lanjutkan hukum yang kedua, silahkan Ustaz Faisal. Thaniyan ayyakunal khabaru nakiratan. Thalithan yattafiqul mubtada'u wal khabaru fi alif at-tadhkiri wa at-ta'nisi ba al-ifradi wa at-tathniyati wal jam'i. Unzur ila al-amthilati as-sabiqati li tawdihi
hadhil ahkam. Taib. Nah, yang kedua adalah an yakunal khabaru nakiratan. Nah, itu keadaan khobar harus nakirah dan tadi sudah dibahas ya. Contoh tadi misalkan at-thalibu mujtahidun. At-thalibu itu ma'rifah, kemudian mujtahidun nakirah, kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi di awal saya sebutkan bahwasanya mubtada khobar itu harus sesuai ya. Maka yattafiqul mubtada wal khabaru fi ya. Yattafiqul mubtada ya, bersesuaian mubtada dan khobarnya itu fi, yang pertama adalah at-tadzkir wa ta'nis ya, dalam masalah muzakkar muannasnya. Muzakkar muannas muannas. Mubtada muzakkar, khobar juga muzakkar ya. Mubtada muannas, khobar juga muannas. Kemudian yang nomor ba adalah al-ifradi wa tasniyati wal jam'i, yaitu dalam hal bilangannya ya. Jadi dalam jins ya, jinsnya, kelaminnya. Kemudian yang kedua al-adad ya, dalam bilangannya. Ya, mufrad, musanna, jamak gitu. Paham ya? Gitu. Unzur ilal amsilati sabiqati li tawdihi hadhil ahkam ya. Lihat contoh-contoh as-sabiqah yang telah lalu li tawdihi hadhil ahkam, untuk menjelaskan hukum ini gitu. Ya, itu. Tapi yuk kita lanjutkan. Dal sekarang al-misalani lil i'rab. Silakan. Al-misalani lil i'rab. Misal awal, at-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Mujtahidun khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Baik, silakan diterjemahkan i'rabnya. I'rabnya. Enggak, dengan itunya aja. At-talibu mujtahidun, seorang siswa itu bersungguh-sungguh. At-talibu mubtada'un marfu'un, talib yaitu mubtada marfu'un, dan yaitu marfu, wa alamatu rafihi, dan ciri rafanya itu adalah ad-dhammatu dhammah. Ya annahu mufrad. Kenapa? Karena dia itu mufrad. Kemudian mujtahidun, nah, mujtahidun ini menjadi khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada yang tadi yaitu at-talibu, marfu'un, dan dia juga marfu, wa alamatu rafihi, dan ciri marfu'nya sendiri ad-dhammatu dhammah. Kenapa? Li'annahu mufrad, karena dia itu mufrad. Taib ya. Nah, dari i'rab ini nampak ya, at-talibu mujtahidun. At-talibu dia adalah mubtada marfu ya. Kemudian ya ciri marfu'nya dengan dhammah ya, karena dia mufrad ya. Kalau ini bisa dilihat pada halqah sebelumnya kan telah kita bahas ya, terkait dengan ciri-ciri i'rab ya sebuah isim. Kemudian mujtahidun khobar mubtada marfu ya, karena ya tentu saja yang dinamakan dengan mubtada khobar itu adalah ismani marfu'ani ya, dua isim yang marfu ya. Jadi mubtadanya marfu, khobarnya juga marfu ya. Akan tetapi gini, mubtada itu harus selalu bersama dengan khobarnya gitu ya, walaupun nanti misalkan ada pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, kaidahnya ada yang dibuang dan sebagainya, tapi ya pada hakikatnya dua rukun ini yaitu mubtada dan khobar itu harus selalu bersamaan, datang bersamaan. Mubtada harus disertai dengan apa? Dengan khobarnya gitu. Paham ya? Tip yang contoh nomor 2 silahkan ya. Siap. At-talibatani mujtahidatani. Dua mahasiswa itu, dua mahasiswi itu bersungguh-sungguh. Taib. At-talibatani, dua mahasiswa itu, i'rabnya dua mahasiswi itu. Dua mahasiswi itu i'rabnya mubtada marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu rafihi, dan alamat rofaknya al-alifu dengan alif, li'annahu musanna, karena dia musanna. Ya, mujtahidatani yaitu khobar mubtada marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu rafihi, dan alamat rofaknya al-alifu oleh alif, li'annahu, karena dia musanna adalah musanna. Nah itu ya. Jadi kalau musanna cirofanya dengan alif ya, gitu ya, baik mubtada maupun khobarnya. At-talibatani mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna ya. Ya, at-talibatani mubtada marfu dan ciri rofanya adalah alif karena dia musanna. Kan gampang gitu ya. Ya sesuaikan saja nanti si ciri rofanya gitu ya. Kan kalau mufrad ada ciri tersendiri, musanna, jama juga. Jama kan ada 3, ada jama
mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir itu memiliki apa? Memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Dan itu alhamdulillah sudah pernah kita pelajari, tinggal di murojaah saja ya. Tip selesai kayaknya ya. Tip ikhwafillah ya. Silakan yang ingin mendukung perjuangan kami untuk operasional dan program dari Pesantren Maki dan juga Maki Media Channel bisa menyalurkan donasi terbaiknya melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966227 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi 085795555657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, link aja, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSI Mobile atau BNI Mobile, silahkan ya. Atau aplikasi lain yang menerima kris bisa scan kris ini untuk berdonasi ya, atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Tip, alhamdulillah kita sudah selesai ya pada halqah yang ke-37 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana haturkan terima kasih kepada ikhwah fillah yang dan juga ibu dan bapak-bapak yang telah menyaksikan program ini, juga pada para asatidzah pesantren Maki yang telah menyertai di dalam proses tasjilat ini. Saya Kunal Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.